Alfun itu 1000, ziyadah itu tambahan, berarti 1000 lebih. Untuk menghadap itu fastaqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiblah. Lalu Nabi menghadap kiblat. Wa alaihi rida'u wa izaruh. Jadi dengan memakai rida itu surban, izar itu bisa diartikan jubah atau biasa diartikan pakaian untuk sholat. Ya bisa diartikan untuk sarung gitu. Izar itu kalau bahasa sekarang. Tetapi ada juga yang menafsiri atau mengartikan itu jubah. Summa qala, kemudian berdoa. Qala itu berkata, tapi yang dimaksud di sini berdoa. Allahumma anjis li ma wa'attani. Ya Allah, penuhilah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Jadi menagih janji akan memberi kemenangan, memberi bantuan. Allahumma intuhlik hadhil asabah min ahlil Islam. Ya Allah, jika Engkau hancurkan kelompok dari orang Islam ini, la fala tu'bad fil ardi abadan, maka Engkau tidak akan disembah di bumi ini untuk selama-lamanya. Jadi doanya ini sudah mentok. Jadi kalau Engkau tidak memberi kemenangan kepada kami, apalagi umat Islam ini hancur, fala tu'badu fil ardi abadan. Engkau tidak akan disembah di bumi ini untuk abadan selama-lamanya. Jadi pokoknya mentok. Jadi pokoknya pasrah pada Allah. Jadi minta bantuan ini seakan-akan mengancam. Engkau tidak akan disembah untuk selama-lamanya. Qala, maka Umar berkata, famaza la yastaghisu rabbah. Rasulullah terus memohon. Jadi mazalah itu tidak henti-henti. Artinya terus memohon Rabbahu kepada Tuhannya, wa yad'uhu, dan berdoa kepada Tuhannya. Hatta saqata rida'uhu, sampai surbannya terjatuh an mangkibaihi, dari kedua pundaknya. Ini keseriusan berdoa ya. Jadi kita ini ya perlu mencontoh kalau memohon sesuatu itu harus serius gitu ya. Fa'atahu Abu Bakrin, lalu Abu Bakar itu mendatanginya, fa'akhadha rida'ahu, dan mengambil surbannya, faraddahu ala mangkibaihi, dan mengembalikan ke pundaknya. Ya, makasih. Summal tazama min waraih, kemudian kembali ke belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berdoa itu Rasulullah, terus kemudian mungkin ini menjelang perang, yang berdoa Rasulullah, di belakangnya itu para sahabat yang ikut perang, termasuk di belakangnya ada Umar, juga ada Abu Bakar. Nah, tadi diceritakan Abu Bakar mengambil surban Rasulullah yang terjatuh, kemudian memasangkan kembali. Itu begitu khusyuknya memohon kepada Allah. Summa qala, kemudian Abu Bakar itu berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kafaka, cukuplah engkau munasyadataka rabbaka, memohon kepada Tuhanmu,
Fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka, sesungguhnya dia akan memenuhi apa yang dia janjikan. Jadi sampai di stop doanya ini. Cukup ya Rasulullah berdoanya ini. Fa anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah menurunkan ayat ini kan mengenai sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Id tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Jadi doa untuk memberi pertolongan itu akhirnya Allah memberi bantuan kepada Rasulullah dan kaum muslimin berupa malaikat, jumlahnya 1000 yang datang dengan bertahap. Falamma kana yauma idzin, maka pada saat itu iltaqau, mereka saling bertemu, artinya bertemu dalam peperangan. Fahazamallahul musyrikin, maka atau lalu Allah mengalahkan orang-orang musyrik. Fakutila minhum sab'una rajulan, di antara mereka yang terbunuh ada 70 orang. Jadi bahkan tokoh-tokohnya di antaranya adalah Abu Jahal. Wa usira minhum sab'una rajulan, dan yang tertawan 70 orang. Warawal Bukhari an Ibnu Abbas, dari Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, qala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Badrin. Jadi ini ada riwayat lain mengenai doa itu ya. Jadi Rasulullah itu berdoa pada perang Badar, Allahumma inni unshiduka ahdaka wa wa'daka. Ya Allah, saya menagih janjimu. Jadi ahdaka wa wa'daka itu sama. Allahumma in syi'ta lam tu'bad. Ya Allah, jika engkau berkehendak, engkau tidak akan disembah lagi. Jadi cukup singkat ini. Tapi intinya atau maksudnya sama. Jadi kalau engkau ini berkehendak untuk mengalahkan kami, engkau ini tidak akan disembah lagi. Jadi ya semacam mengancam Allah, ya, tolonglah kami. Ini artinya bahwa kok ada perbedaan redaksi, ya, padahal doanya mungkin satu, tetapi tadi ada menggunakan anjis, ini ada unsyid, ya. Itu menunjukkan kalau hadis itu yang paling inti adalah maksud dari ucapan itu. Terkadang periwayatan itu berbeda, tetapi kalau Al-Quran itu berbeda ya. Jadi satu huruf pun tidak boleh keliru kalau Al-Quran. Tapi kalau hadis terkadang bahasanya beda. Ya karena mungkin pendengaran beda. Tapi Quran kan dibaca ketika sholat. Yang bacakan Rasulullah itu termasuk mengenai urutan-urutan ayatnya. Jadi yang dibaca urut Rasulullah berarti itulah urutan ayatnya. Fa akhadha Abu Bakrin biyadihi, lalu Abu Bakar memegang tangan Nabi, faqala hasbuka, dan dia berkata, cukuplah engkau ya Rasulullah. Jadi dianggap cukup. Fa kharaja wa yaqul, lalu Nabi keluar sambil berkata, sayuh zamul jam'u wa yuwallunad dubur. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Ini artinya ini sebagai ya kiai saya dulu itu juga mengatakan perang
itu hendaknya membaca sebagaimana yang dibaca Rasulullah, yaitu membaca ayat ini, sayuhzamul jam'u, golongan itu pasti akan dikalahkan, wa yuwallunad dubur, dan mereka akan mundur ke belakang. Jadi Rasulullah juga membaca ini. Ini dianggap sebagai ijazah istilahnya. Ijazah itu berarti pesan-pesan untuk diamalkan. Fa'ala hadza kanatil istighosah minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kesimpulannya permohonan atau doa ini dari Rasulullah. Wa huwal masyhur, dan ini yang sangat masyhur. Artinya siapa yang berdoa itu Rasulullah. Meskipun ayat tadi menggunakan jama' istastaghitsuna rabbakum, ketika kalian itu memohon kepada Tuhanmu. Tapi walam mastoffal qaumu, dan ketika ketika kaum itu bertemu, ternyata Abu Jahal juga mendengar doa Nabi. Abu Bakar juga berdoa gitu loh ternyata ya. Kalau Abu Jahal ini juga berdoa, ini kaum musyrikin. Mereka juga mengenal Tuhan, Tuhannya juga Allah, cuma syirik mereka ya. Doanya Abu Jahal, Allahumma aulana bil haqqi fansurhu. Ya Allah, mana yang lebih utama di antara kami, maka tolonglah dia. Dia itu, jadi Abu Bakar itu malah begitu. Yang mulia, yang lebih utama mana? Jadi kelompoknya Muhammad atau kelompok saya, tolonglah dia, malah begitu. Jadi Abu Jahal itu juga punya iman, tetapi berpihak pada yang salah gitu. Nah, sementara warafa Rasulullah yadau bidu'a il madhkur, sementara Rasulullah itu mengangkat tinggi tangannya dengan doa yang telah disebutkan tersebut. Jadi Abu Bakar juga berdoa, Rasulullah ya, Abu Jahal juga berdoa. Jadi keduanya berdoa. Malah doanya Abu Jahal itu yang lebih utama di antara kami, maka tolonglah dia. Wa hunaka qaulun sanin, di sana ada pendapat lain ya, atau pendapat kedua. Tadi kan dikatakan bahwa yang berdoa hanya Rasulullah, tetapi ada pendapat lain, annal istighosah kana min jama'atil mu'minin, bahwa permohonan tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok orang-orang beriman, karena tadi tastaghisuna menggunakan kata jama'. Kenapa kok kaum orang-orang beriman yang dianggap yang berdoa? Li'anna khaufahum, karena ketakutan mereka, karena asyaddu min khaufir Rasul, itu dianggap lebih dahsyat dibandingkan dengan ketakutan Rasul. Itu pendapat. Tetapi kesimpulannya wal aqrab annahu, pendapat yang lebih dekat atau lebih tepat, annahu da'a alaihi salatu wassalam wa tadarra, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah yang berdoa dengan merendahkan diri, alama ruwiya, berdasarkan riwayat yang ada. Wal qaumu kanu yu'minuna ala du'aihi, sementara kaum muslimin itu mengaminkan doa beliau. Yu'minuna diartikan yu'minuna ya bisa. Itulah bahasa Arab. Melihat yu'minuna, mengaminkan. Tabi'ina lahu, jadi mereka mengikuti doa Rasulullah fi doa ya, fi anfusihim, dalam hati mereka. Jadi Rasulullah berdoa, orang-orang yang beriman itu mengaminkan fi anfusihim, dalam hati mereka. Fanukila doa Rasul, dan yang dinukil, bisa dinukil itu doa Rasul. Walam yungkol doaul kaum, sementara doa mereka kaum muslimin itu tidak ada yang dinukil. Ini artinya ya, jadi Rasulullah berdoa
kaum muslimin yang mengaminkan, dan itu dianggap doa bersama. Berarti boleh ya. Doa dipimpin itu boleh sebagaimana yang dilakukan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapi perang Badar ini. Sekarang tafsirnya. Jadi tadi yang kita kaji itu bahwa pertama ada doa kemudian dikabulkan. Yang kedua Allah mengabulkan dengan cara yaitu memberi bantuan berupa malaikat. Yang ketiga yang perlu kita pahami, kemenangan atau pertolongan itu hanya dari Allah. Jangan diyakini itu dari mana-mana. Jadi harus yakin meskipun ada bantuan malaikat, yakin bahwa itu pertolongan Allah. Termasuk syafaat. Dia syafaat di akhirat itu juga hendaknya diyakini syafaat itu dari Allah. Karena inna syafa'ata lillahi jami'ah. Adapun melalui nabi atau melalui orang soleh, melalui para syahid, syuhada ya, itu teknik Allah memberi syafaat ya. Itu lantaran saja, tapi sebetulnya syafaat itu berasal dari Allah misalnya. Jadi penafsirannya udhkuru ayyuhal mu'minun waqta istighosatikum rabbakum. Ingatlah wahai orang-orang beriman saat kamu minta pertolongan kepada Tuhanmu. Lama alimtum annahu la budda minal qital, bahwa perang pasti terjadi. Da'ina, jadi orang-orang mukmin itu memanjatkan doa. Rabbana, ini kan istilah lain ya, Rabbana itu dengan menggunakan Rabbana, Tuhan kami. Unsurna ala aduwika, tolonglah kami untuk menghadapi musuh-musuhmu. Ya ghayyasal mustaghisin agisna, wahai zat yang maha penolong kepada orang-orang yang mohon pertolongan. Mustaghisin itu orang yang memohon pertolongannya. Agisna, maka tolonglah kami. Agisna itu berasal dari kata ghois. Ghois itu arti aslinya adalah hujan. Tapi hujan bisa berarti rahmat, hujan bisa berarti pertolongan. Cuma agisna itu bisa berarti tolonglah kami. Jadi bahasa Arab itu terkadang maknanya juga berarti doa meskipun minta turun hujan. Seperti siapa yang istighfar kepada Allah, itu Allah akan mengirimkan hujan dari langit. Itu bukan berarti hujannya itu yang penting. Yang kita pahami adalah rahmat Allah ya, yang diturunkan kalau orang itu sering istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal murad maksudnya tadzkiruhum, itu mengingatkan mereka binikmatillahi alaihim, terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, alladzi ajaba du'aahum, yang telah mengabulkan doa mereka. Jadi ingat pertolongan Allah itu karena juga berkat doa. Ini artinya kita ini juga perlu berdoa kepada Allah. Meskipun Allah tanpa kita minta juga sudah banyak memberi ya. Kita tidak pernah minta untuk tetap bisa melihat, tapi kita diberi sehat bisa melihat terus ya sampai sekarang. Kita tidak pernah minta ya Allah kaki saya ini terus sehat. Tidak terperinci semacam itu, tapi Allah memberi kaki untuk bisa berjalan misalnya. Lah ini artinya bahwa banyak nikmat yang tidak diminta, tetapi adabnya kita sebagai hamba Allah disuruh minta kepada Allah. Dan Allah akan memberi ya, di antara nikmatnya yaitu pertolongan. Tujuannya apa? Liyashkuru, agar mereka bersyukur. Waliya'lamu, dan untuk mengetahui
Mada fadlillahi alaihim, betapa besarnya karunia Allah kepada mereka, wa rahmatihi bihim, dan rahmatnya kepada mereka. Jadi diceritakan ini adalah untuk menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah, tetapi didahului dengan permintaan. Fastajaba lakum, lalu diperkenankannya bagimu. Ini artinya fa'ajaba du'aakum, artinya Allah mengabulkan doa kamu, yaitu dengan perkataan bi'anni mumiddukum bi'alfim minal malaikah, atau di sini min a'yanil malaikah, dengan berkata sesungguhnya aku telah memberi bantuan kepada kamu dengan mendatangkan 1000 malaikat. Tadi kata-kata ya. Murdifin, kata-kata murdifin artinya datang berturut-turut. Ini adalah yartifu ba'dum ba'don wa yatabi'uh. Jadi sebagian menyusul sebagian yang lain dan mengikutinya. Fayataqaddamu ba'duhum fayuqibuhul akhar. Sebagian datang mendahului dan disusul dengan lainnya. Jadi tidak langsung sekali, tidak. Jadi susul menyusul. Ini diriwayatkan di ayat ini ya. Wahakadha, demikianlah tata ba'al malaikah. Malaikat itu datang susul menyusul. Wahadhi yattoli'ah, ada yang pertama kali datang, summa tabi'aha akharun, kemudian yang lain mengikutinya. Fasaru salasata alafin, sehingga jumlah mereka menjadi 3000. Jadi bukan sekedar 1000 tetapi 3000. Summa khamsata alafin, kemudian menjadi 5000. Lah mana dasarnya? Ternyata dasarnya itu di kajian berikutnya nanti di akhir ya. Itu disebutkan, jadi Allah memberi bantuan bisalasati alafim minal malaikati munzilin, dengan 3000 malaikat yang diturunkan dari langit. Jadi malaikat itu digambarkan banyak hadis atau ayat Al-Quran seakan-akan tinggalnya itu di langit, sehingga ada malaikat itu penjaga siang, ada malaikat penjaga malam. Penjaga siang itu subuh sudah datang ya, subuh sudah datang, sementara yang penjaga malam subuh itu masih, sehingga kalau melakukan sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat penjaga siang dan malam. Makanya sholat subuh, sholat inna sholatu fajr kana masyhuda, sholat subuh itu disaksikan, artinya disaksikan oleh 2 malaikat penjaga malam dan siang. Itu gambaran persisnya, wallahu alam. Itu pernah dikaji di ayat ini bahwa Allah menerangkan semacam itu terkadang untuk memudahkan pemahaman ya. Jadi terkadang memudahkan pemahaman dengan pemikiran manusia secara umum, tapi hakikatnya Allah sendiri yang tahu. Itu yang perlu kita pahami ya. Jadi terkadang Allah menjelaskan bahwa seperti matahari itu terbit dari timur, ya tak? Tenggelam ke barat. Jadi cari timur barat itu mana mau bulat. Itu untuk memudahkan. Ternyata ada yang memang letterlek apa adanya, tetapi juga bahasa Al-Quran itu terkadang menggunakan bahasa yang sesuai dengan pemikiran orang secara umum, tidak letterlek. Ya, termasuk itu ya. Apa benar-benar tenggelam?
Kalau sebetulnya tidak tenggelam tapi ya putar saja. Atau buminya yang putar. Ya pokoknya itulah Quran memahamkan supaya mudah difahami manusia. Kemudian mengenai bantuan 5.000 itu di surat Ali Imran 125. Bala intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza. Ya cukup jika kamu bersabar dan bersiap siaga dan mereka akan yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikah. Jadi datang menyerang kamu dengan seketika itu niscaya Allah menolong kamu dengan khamsati alaf 5.000 minal malaikat musawwimin dengan memakai tanda. Ini di surat Al Imran. Tandanya apa? Di sana juga di tafsir ini dijelaskan itu tandanya. Jadi ada semacam pasukan bersorban. Jadi iki wong di banyak yang tidak kenal, orang Islam sendiri tidak kenal, tetapi punya tanda itu. Musawwimin, seakan-akan seperti manusia yang membantu kaum muslimin. Jadi tandanya itu bersorban, pasukan bersorban ternyata malaikat. Gitu ya. Wa ma ja'alallahu irsalal malaikah wa i'lamihi iyyahum bihim illa busyra. Allah tidak mengirimkan malaikat dan memberitahu kamu tentang mereka kecuali memberi kabar gembira lakum kepada kamu bi annakum mansurun, bahwa kamu akan ditolong. Walitas kuna bihi qulubukum minal ittirab, agar hati kamu tetap tenang alladzi arada bikum, menghadapi kegelisahan kamu itu. Jadi ittirab itu kekacauan yang ada lakum kepada kamu. Wa illa fahuwa ta'ala qadirun ala nasrikum ala a'daikum. Meskipun tidak melalui itu, sebetulnya Allah Ta'ala sebenarnya mampu untuk memberi pertolongan kepada kamu menghadapi musuh-musuhmu. Tapi dalam perang Badar itu Allah mengerahkan malaikat. Sementara di perang lain Allah juga kadang-kadang mengerahkan angin topan. Dalam perang apa itu? Khandaq. Ya, jadi pasukan tidak bisa jadi mengepung Madinah. Mereka itu akhirnya buyar, tidak bisa masuk Madinah karena diporak-porandakan oleh puting beliung. Jadi dia berkemah di luar parit, itu kacau karena ada pasukan Allah. Jadi artinya intinya bahwa pertolongan Allah. Walaisan nasrul hakiki minal hurub illa min indillah. Tidak ada pertolongan sejati dalam berbagai peperangan kecuali dari Allah. Duna ghairihi, bukan dari selainnya. Minal malaikat, termasuk bukan dari malaikat. Ausiwahu, atau yang lainnya. Minal asbabid dzahirah, termasuk faktor-faktor yang terlihat. Jadi ketika datang apapun kepada kita, itu harus kita yakini khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang baik maupun yang buruk kita yakini dari Allah. Makanya ketika mendapatkan nikmat, kita pertama mengucapkan alhamdulillah. Meskipun tidak boleh melupakan untuk bersyukur kepada yang dilewati. Terima kasih kepada yang memberi. Karena semuanya itu harus kita lakukan, bersyukur kepada Allah ya, mensyukuri kepada orang yang dilewati juga perlu. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kedua-duanya harus kita lakukan. Innallaha azizun, Allah itu maha perkasa, artinya la yughlabu, tidak terkalahkan. Jadi aziz itu tidak terkalahkan. Hakim, bijaksana, artinya la yad'u syai'an fi ghairi maudhi'ih,
tidak menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi bijaksana itu tepat. Termasuk kapan diberi kemenangan, kapan tidak, itu Allah yang menentukan. Allah Maha Bijaksana sebagai pelajaran semua itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, zalika walau yasha'ullah lantasara minhum. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Walakil liyabluwa ba'dakum bi ba'din, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Maka dalam perang itu tidak mesti kaum muslimin yang menang. Terkadang kaum muslimin juga pernah kalah. Contohnya dalam perang Uhud. Jadi kalau Allah menghendaki itu bisa mengalahkan musuh, tetapi ternyata ya pernah juga kaum muslimin itu kalah, yaitu dalam perang Uhud. Itu sebetulnya liyabluwa, sebagai ujian. Ini maksudnya bahwa ketika kita diberi kemenangan, bersyukur bahwa itu dari Allah. Kalau memang belum, itu adalah ujian dari Allah. Jangan dianggap bahwa kalah. Yang dinilai Allah itu adalah berjuangnya, bukan hasilnya, gitu ya. Jadi yang dinilai Allah itu berjuangnya, bukan hasilnya. Saya kira cukup itu ya, kajian saat ini. Jadi saya ulangi lagi, ini karena masih Syawal ya, kami mengucapkan taqabbalallahu minna minkum, mohon maaf lahir batin. Nyuwun ngapunten nggih menawi wonten salahipun kula nggih. Nggih sami-sami sewangsulipun. Nggih. Kosong-kosong intinya. Nggih saya kira cukup, monggo.